Halo guys, perkenalkan nama saya Ella. Saya admin dari Teknisi Cungkring. Jadi WhatsApp yang masuk itu saya yang balas ya. Termasuk Instagram, Facebook, dan komentar YouTube itu saya yang balas. Ada beberapa pertanyaan yang dibalas oleh teknisi, biasanya pertanyaan tentang teknis. Di sini juga kita ada asisten teknisi Cungkring, namanya Tova. Halo guys. Jadi tugas asisten teknisi yang pertama, sortir paket yang masuk, unboxing paket, membongkar dan menyiapkan HP yang mau diperbaiki, merapikan HP yang sudah diperbaiki teknisi, melakukan teks fungsi, dan pengiriman balik. Tidak lupa pastinya ada teknisi Cungkring. Jadi semua perbaikan yang memperbaiki teknisinya langsung. Kami dari tim teknisi Cungkring mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga sukses puasanya, usahanya dipermudah, yang belajar servis HP juga dipermudah. Amin. Terima kasih. Bye. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Realme C31 masuk dalam keadaan menyala. Ini kondisi LCD memang pecah seperti ini. Yang jadi permasalahan di sini HP-nya tidak keluar sinyal. Sekalipun dia keluar sinyal, dia hanya 8G, tidak mau ke 4G. Sempat dicoba, memang benar keluar sinyal tapi mentok di 8G, dia nggak mau 4G. Ini justru malah nggak ada sinyal sama sekali ya. Coba kita cek, semuanya tidak ada sinyal. Panggilan darurat semuanya. Jadi kronologinya ini adalah HP teman saya yang dia biasa membeli HP minus, kemudian diperbaiki, dijual lagi. Lah HP ini, oh ini keluar sinyal nih. Keluar sinyal Indosat Oredo. Indosat Oredo keluar sinyal. Kita coba cek. Ya, dia emang GSM, dia nggak mau ke 4G. Coba kita paksa ke 4G ya. Ketika kita paksa ke 4G, jaringannya langsung tidak ada jaringan ya. Dia langsung silang. Jadi dia bisa menangkap sinyal hanya di 8G. 4G dia tidak mau. Oke, saya ulangi kronologinya. Ini hasil dari jual beli HP minusan. Beliau tahu memang kondisinya sinyalnya itu bermasalah, tapi ya mungkin mau niat diperbaiki untuk dijual kembali. Biasanya itu dicoba diperbaiki sendiri, tapi ketika gagal akhirnya dibawa ke tempat kami ya. Ini sudah pernah diperbaiki, katanya gagal, akhirnya dibawa ke sini. Permasalahannya adalah itu, dia ada sinyal hanya 8G, dia tidak mau 4G. Ini dipasang dua kartu, Indosat dan Smartfren. Kalau Smartfren kan harus 4G ya, jadi Smartfren nggak ada sinyal sama sekali. Kemudian Indosat ini 8G-nya bisa, tapi 4G-nya dia nggak bisa. Langsung saja kita akan bongkar ini HP-nya, Realme C31. Waduh, kondisinya ini seperti ini ya. Ini seperti bekas ganti LCD. Ini penutup mesin juga ada yang patah, ini ada yang patah. Karena memang HP ini sudah coba dilakukan perbaikan. Ini dia kondisi mesinnya. Area sinyal sudah pernah dibongkar ya. Ini mesinnya pun cukup kotor seperti korosi. Kita lihat menggunakan mikroskop. Untuk kaleng penutup sinyal ini sudah terbongkar. Bekas fluk sudah ada. Ini sepertinya ada indikasi bekas korosi juga di sini. Dan ini sepertinya sudah dilakukan pembersihan, jadi kita kurang begitu paham di mana letak korosinya ya. Kalau saya pribadi itu kalau memperbaiki HP yang terkena air, di mana ada korosi tidak langsung saya bersihkan gitu. Saya perhatikan dulu bagian yang korosi sebelah mana, supaya nanti mempermudah kita saat melakukan perbaikan. Kalau ini sepertinya sudah dilakukan pembersihan, jadi kita tidak tahu di mana posisi korosi. Oke, langsung saja kita akan coba buka skema. Kita buka hardware solution. Oh, ada ini Realme C31. Kita fokus ke bagian network. Ya, memang benar ini area sinyal berada di sini. Perhatikan di sini. Setahu saya itu pengolah jaringan 4G itu berada di IC RF. Yang mana IC RF itu biasanya bentuknya memanjang seperti ini ya. Ini dia sepertinya IC RF-nya. Sebelumnya akan kita cek dulu kode IC RF-nya. Waduh, kode IC RF-nya adalah Radrock RR88643. Kok rasanya asing sekali ya, Radrock Realme C31, saya penasaran. Oh, ternyata chipsetnya menggunakan Unisoc Tiger ya. Pantesan ini IC RF-nya agak asing kodenya ya. Kodenya Radrock itu rasanya masih sangat asing bagi saya. Ternyata dia menggunakan chipset Unisoc. Jadi kode IC-nya adalah, saya ulangi, Radrock RR88643. Oke, nggak ada masalah. Oh ya, ini ada IC SPRD ya, Speedrum. Ini kalau harus melakukan penggantian IC, sepertinya ini komponennya cukup susah untuk ditemukan ya. Sebelumnya akan kita lakukan pengukuran pasif terhadap komponen area sinyal. Ini kita angkat dulu. Ini dia kondisi mesinnya.
Kameranya kita lepas semuanya. Kita akan melakukan pengukuran pasif terhadap komponen di dekat area IC RF atau IC yang berhubungan dengan sinyal. Oke, kita akan ukur. Setelah kita melakukan pengukuran pasif, sepertinya tidak ada jalur yang konslet ya. Kita fokus ke kapasitor-kapasitor yang ukurannya cukup besar. Dan kapasitor kecil pun tidak ada indikasi konslet. Tidak ada indikasi konslet di jalur sinyal. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan pengukuran aktif. Jadi pengukuran aktif itu nanti HP-nya akan kita rangkai, mesin ke perangkat, kemudian kita nyalakan HP dengan kondisi kartu SIM terpasang. Kemudian ada garis-garis merah seperti ini. Ini harus ada nilai tegangannya. Contohnya ini VBAT, terus ada tegangan VBAT di sini. VDD 1V85 harus ada tegangan 1,85 volt di sini. Ya, tegangan-tegangan ini semuanya harus ada ya. VDD RF 1,8 volt di sini harus ada juga. Oke, langsung saja akan kita rangkai HP-nya, mesin ke perangkat, kita akan nyalakan dan kita pasang kartu SIM. HP-nya kita nyalakan. Dia menyala sambil kita pasang kartu SIM. Kenapa harus kita pasang kartu SIM? Karena untuk melakukan pengukuran aktif terhadap area sinyal itu ada beberapa tegangan yang dia muncul ketika dipasang kartu SIM. Ketika tidak dipasang kartu SIM, tegangan itu tidak mau muncul ya. Sehingga ini kita pasang kartu SIM, kita tunggu dia sampai ke menu. Ya, dia sudah sampai ke menu. Kemudian kita akan ukur area sinyal. Ini kondisi HP dalam keadaan menyala ya. Kita setting avometer di voltase. Kita akan ukur jalur tegangan yang merah. Dari sini ada VBAT dan VDD 185 volt. Kita ukur VBAT di sini. Ini dia titiknya ya. Saya buat lebih terang lagi. Ada tegangan 3,7 volt. Artinya VBAT ini sampai ke sini ya. 3,8 volt. Jalur ini aman. VBAT-nya tampil. Kita akan ukur di VDD 1,85 volt di sini. Dia juga tampil 1,8 volt ya. Artinya dua tegangan ini tidak ada masalah. Lanjut ke bawah. Ini ada tegangan yang sama 1,8 volt dan VBAT juga akan kita ukur. 1,8 voltnya tampil. Untuk VBAT ini tidak ada tegangan, coba kita cek ulang. Ya, benar sekali. Ini VBAT-nya adalah 0,0 volt. Ini tegangan baterai harusnya tampil di sini ya, kalau berdasarkan skema. Kita perhatikan di sini ada tegangan VBAT sebagai supply IC RF panjang ini. Ini kan VBAT. Sama kayak IC yang di atas. IC yang di atas ada juga tegangan VBAT. Tadi di sini muncul 3,8 volt, tetapi di sini tidak muncul. Kita akan cek lagi. 0,0 volt. Kita akan ukur di atas lagi. Ya, di atas muncul tegangan 3,9 volt. Kenapa di bawah itu tidak ada tegangannya ya? Ya, ini 0,0 volt, 0,1. Jadi kemungkinan besar permasalahannya adalah jalur tegangan di sini itu tidak ada. Sedangkan tegangan VBAT di sini sebagai supply IC RF ini, yang mana tugasnya adalah mengelola jaringan 4G. Ibarat makanannya si IC RF, dia tidak dikasih makan, makanya dia tidak mau kerja. Oke, langkah berikutnya saya akan coba carikan tegangan dari jalur VBAT, dari yang terdekat aja ya. Sepertinya dari sini. Akan saya ambilkan tegangan dari sini atau dari sini juga bisa. Kemudian akan saya hubungkan ke sini.
supaya tegangan di sini kembali muncul. Saya ulangi sekali lagi, akan saya ambilkan tegangan dari sini, akan saya hubungkan ke sini. Karena ini harus satu jalur, harusnya itu sama-sama memiliki tegangan, tapi di sini tidak ada. Kemungkinan ini putus jalur ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini tidak saya lepas mesinnya, tapi kondisi konektor baterai ini saya lepas ya. Jadi HP-nya sudah mati, tidak ada tegangan pada HP tersebut. Saya akan lakukan jumper. Jadi ini dia penampakannya. Ini ya. Sudah kita jumper feedback area RF dan feedback yang berada di atas. Karena tadi kita ukur di sini feedbacknya muncul ya. Sedangkan di bawah sini tidak muncul. Kalau kita lihat di skema, di sini ada tegangan feedback. Di sini tidak ada. Padahal ini satu jalur ya. Tapi karena kemungkinan putus jalur sehingga tegangannya tidak ada. Oke, akan coba kita rangkai dulu. Seperti apa hasilnya? Ini kamera belum kita pasang semuanya ya. Untuk pengetesan ini back cover harus dipasang karena back cover itu ada penguat sinyalnya juga. Ini kan kalau ada seperti ini adalah penguat sinyal ya. Jadi kalau untuk ngecek sinyal, ini back covernya harus dalam keadaan terpasang. Ini dia saatnya HP-nya kita nyalakan. Alhamdulillah HP-nya masih menyala. Sambil kita siapkan kartu SIM. Ini kita servis ditunggu pemiliknya ya. Nanti kalau jadi harus melambaikan ke kamera ini. HP sudah menyala. Wih, langsung ada kartu SIM bos. Coba bentar. Dua-duanya ada sinyal semuanya. Wih, 4G LTE bos. Coba sini melambaikan ke kamera sini yang punya HP. Sebentar. Mantap mas. Ya, kurang kelihatan ya. Oke, mantap. Dapat HP dari mana nih mas? Biasalah kalau di online. Oh, Ya kadang kena prank minusan COD. Biasa kan. Oke, mantap ya. Ini sinyalnya dua udah keluar semuanya ya. Waduh, WA-nya udah pada masuk. Sepertinya nggak perlu kita tes ini. WA-nya sudah masuk banyak ini. Internet berarti udah jalan ini ya. Waduh, nggak perlu saya tes lah, inilah yang ngetes pemiliknya langsung aja nanti ya. Oke, ini sinyal dua-duanya udah muncul. Smartphone Indosat. Yang ada paketan Indosat ya? Iya. Ya, Indosat. Nggak perlu kita tes internet, ini WhatsApp udah masuk semua. Yang perlu kita tes adalah coba kita cek pulsa. Kalau WhatsApp ini udah masuk berarti internet udah jalan ya. Coba kita akan cek pulsa. Ini kedua sinyal udah tampil, internet udah jalan. Saya akan coba cek pulsa. Dan cek pulsa lancar, mantap. Cek pulsa udah bisa, artinya ini SMS pun udah bisa ya. Jaringannya pun sudah mau 4G. Ini habis cek pulsa. Ya, dia LTE, internet udah jalan. Kita coba cek YouTube biar lebih yakin ya. Oke, YouTube jalan bos. Oke, saya rasa ini permasalahan sudah selesai. Tinggal nanti kita rapikan. Sepertinya pemiliknya sendiri yang mau merapikan. Karena dia bisa membongkar HP sendiri, biasa memperbaiki sendiri ya. Kalau ada kesulitan, alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan. Jadi saya ulangi, kronologinya adalah HP terkena air, ada beberapa yang korosi, sudah diangkat, dibersihkan korosinya, sudah diangkat ulang IC, katanya hasilnya sama, dan dibawa kemari, saya cek ternyata permasalahannya adalah jalur feedback. Jalur feedback di sini tidak muncul ya. Ya otomatis IC yang panjang ini tidak mampu kerja karena syarat kerja IC ini diantaranya adalah dua tegangan ini, feedback dan VDD 185 volt. Dua-duanya harus ada. Adapun syarat kerja yang lain itu masih ada, tapi yang paling penting adalah dua ini. Tegangan kerja feedback dan VDD 185 volt. Dia tidak akan bekerja tanpa dua tegangan itu. Tadi tegangan yang VDD ini keluar, tapi yang feedback tidak keluar. Makanya saya carikan tegangan dari sini. Lalu pertanyaannya, apakah itu aman? Ya, kalau menurut saya ini aman. Kenapa aman? Karena sebenarnya dia memang satu jalur gitu kan. Dia itu harusnya memang terhubung dengan sini. Memiliki satu tegangan feedback. Tapi mungkin ada putus jalur yang menuju ke sini sehingga di sini tidak ada tegangan. Kita jumper, ya dia tetap aman. Kita mengembalikan jalur yang putus. Ibarat ada jalan, jalannya putus, kita buatkan jalan baru, makanya dia tetap aman walaupun kita mencuri tegangan dari jalur yang lain ya, karena sebenarnya ini satu jalur namun dia putus. Jadi seperti itulah cara saya memperbaiki HP Realme C31 dimana hanya sinyalnya mentok 8G ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.